Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Febianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan perjalanan saya dalam pengembangan diri dan personal branding saya selama 1 semester. Di mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya mempelajari banyak hal sekali, terutama bagaimana cara membangun personal branding, kemudian membangun citra diri, serta penggunaan media sosial yang positif. Ada beberapa topik yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya adalah tentang bagaimana strategi untuk mengembangkan diri, kemudian autentisitas dalam personal branding, kemudian pengaruh media sosial bagi Gen Z, serta bagaimana cara menyiapkan personal branding untuk mendukung karir di masa depan. Dari semua hal yang dipelajari pada mata kuliah ini, hal yang paling berkesan menurut saya adalah self-awareness. Karena menurut saya, dengan mengenali kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai diri pada pribadi, saya merasa saya bisa melangkah secara terarah dan percaya diri dalam menjalani sebuah proses belajar dan merencanakan masa depan. Aspek selanjutnya adalah tentang self-discovery. Selama 1 semester ini, saya sudah mulai terbuka terhadap diri saya sendiri. Semenjak saya duduk di bangku perkuliahan ini, saya juga menyadari bahwa saya memiliki kemampuan dalam komunikasi yang cukup baik, kemudian mudah berinteraksi, dan juga suka bekerja sama tim. Nilai pribadi yang saya ambil untuk menjadi pedoman kehidupan sehari-hari saya adalah tentang kejujuran dan juga tanggung jawab. Kejujuran sendiri membuat saya bersikap apa adanya dalam berinteraksi terhadap orang lain. Tanggung jawab sendiri mendorong saya agar menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan juga tepat waktu. Selain itu, saya juga melakukan analisis SWOT. Analisis ini membantu saya untuk mengevaluasi diri saya secara terstruktur. Dengan adanya analisis SWOT ini, saya dapat melihat kekuatan saya seperti menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, kemudian dapat berpikir secara matang sebelum bertindak. Di sisi lain, saya juga memiliki kelemahan seperti introvert, kemudian kurang berani mengambil resiko, dan juga terkadang terlalu memikirkan pendapat orang lain. Salah satu momen penting dalam proses mengenali diri saya adalah ketika saya menghadapi tugas kelompok untuk pertama kali masuk dalam kelas saat perkuliahan, dimana saat itu diberikan tenggat waktu yang sangat singkat dan memiliki anggota yang memiliki karakter berbeda-beda. Poin selanjutnya adalah pengembangan keterampilan diri. Selama perkuliahan dan juga kegiatan di dalam kampus, ada 3 keterampilan yang berkembang dalam diri saya, yaitu public speaking, komunikasi, dan juga time management. Pada awal perkuliahan, saat saya melakukan presentasi, saya masih merasakan gugup, kemudian takut salah ucap, dan juga khawatir tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Namun, seiring berkembangnya waktu, saya belajar bagaimana cara melatih public speaking agar lancar berbicara di depan umum. Selain public speaking, ada juga komunikasi. Keterampilan komunikasi ini berkembang saat awal perkuliahan. Saat itu, saya melatih diri saya untuk berkomunikasi dengan teman baru, walaupun pada saat itu hanya singkat, yaitu saat perkenalan saja. Saya belajar tentang bagaimana memulai percakapan, kemudian mengajukan sebuah pendapat, serta mendengarkan pendapat dari teman-teman saya. Yang terakhir adalah keterampilan time management. Time management ikut terasa ketika saya harus membagi antara tugas kampus, kepentingan pribadi, dan juga waktu istirahat. Di sini saya membiasakan diri untuk membuat daftar tugas kegiatan selama 1 minggu dan mencatat hal-hal apa saja yang saya lakukan terlebih dahulu, dan juga mencatat tugas yang diberikan oleh dosen agar kita tahu prioritas mana yang akan kita
kerjakan terlebih dahulu. Poin selanjutnya adalah personal branding blueprint. Personal position statement yang melihat dari sisi mahasiswi yang sedang tumbuh, belajar, berproses, dan juga membagikan insight yang positif. Ada 3 hal yang menggambarkan personal branding saya adalah berproses, percaya diri, dan juga dapat diandalkan. Unique value yang ada dalam diri saya adalah memiliki kemampuan belajar yang tinggi, keberanian untuk memulai suatu hal sendirian, dan juga kemampuan komunikasi yang terus diasah lewat presentasi dan juga komunikasi sehari-hari. Target audiens saya adalah pelajar dan juga mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang berproses untuk membangun sebuah kepercayaan diri, namun masih terhalang rasa tidak percaya diri dan takut untuk memulai. Personal brand personality yang ingin aku tunjukkan adalah menjadi wanita yang tenang namun penuh empati. Platform digital yang akan saya gunakan adalah Instagram, LinkedIn, dan juga TikTok. Karena di sini saya dapat membagikan konten pribadi saya seperti mini vlog, kemudian cerita singkat perjalanan sehari-hari, kemudian video pendek yang berisikan motivasi. Di LinkedIn, saya juga akan menulis tentang bagaimana cara saya berproses, bagikan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, pengalaman organisasi, dan juga pandangan mengenai dunia kerja. Untuk menjaga reputasi dan konsistensi, saya akan memastikan bahwa konten yang saya unggah selaras dengan nilai-nilai pribadi yang saya terapkan. Poin selanjutnya adalah storytelling kisah transformasi diri. Ketika melihat ke belakang, dulu saya adalah orang yang lebih suka kesunyian dibanding keramaian. Namun ketika saya mendapat kesempatan untuk berbicara di depan umum, saya masih merasakan canggung, gugup, tidak nyaman, dan juga masih terbata-bata dalam menyampaikan sebuah informasi. Kurangnya percaya diri ini membuat saya beberapa kali menolak kesempatan seperti menjadi moderator, ketua kelompok, dan juga menjadi panitia di event-event tertentu. Saya juga merasa sering bingung ketika memikirkan arah karir seperti yang saya inginkan. Bagaimana saya harus mulai dari mana, kemudian dan apakah saya cukup mampu untuk mencapai hal tersebut. Titik balik ini mulai muncul ketika saya bertemu dengan lingkungan pertemanan yang lebih suportif. Mereka tidak hanya menyemangati, tetapi juga mendorong saya untuk mencoba hal-hal yang selama ini saya takuti. Perubahan yang paling terasa adalah saya menjadi lebih berani mengambil langkah pertama, meskipun masih ada rasa takut. Saya berani pergi ke tempat baru, bertemu orang baru, dan mencoba hal-hal yang sebelumnya saya hindari. Dari seluruh proses selama 1 semester ini, pelajaran terbesar yang dapat saya kembangkan adalah butuh keberanian diri untuk keluar dari zona nyaman dan keinginan mencoba hal-hal baru. Rasa percaya diri ternyata bisa dibangun melalui pengalaman nyata dan bukan hanya teori saja. Dalam 6 hingga 12 bulan ke depan, saya memiliki beberapa rencana yang ingin saya jalankan. Pertama, saya ingin terlibat dalam kepanitiaan maupun proyek baru agar terus melatih kemampuan organisasi dan kerjasama tim saya. Kedua, saya ingin memperluas relasi baik di lingkungan kampus maupun luar kampus, seperti mengikuti seminar, workshop, ataupun mengikuti sebuah komunitas. Ketiga, saya ingin konsisten membuat konten yang sesuai dengan personal branding saya. Saya juga berkomitmen untuk rutin mengevaluasi diri saya sendiri setiap beberapa bulan sekali. Pesan untuk diri saya di masa depan, semoga kamu tetap berani melangkah meskipun kamu harus sendirian, dan tetap ingat bahwa dukungan orang tua, teman, serta dosen pernah menjadi salah satu titik balik paling penting dalam hidupmu. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan pengembangan diri dan personal branding saya sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.